Yap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu lagi di webinar seri 6 Urban Farming Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Hari ini topik bahasannya menarik nih. Apa tuh Mas Fari hari ini topik bahasannya? Mau membuat sabun batang alami. Oke, sabun batang alami ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai izinkan kami menayangkan video terlebih dahulu tentang kebun urban farming Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryansyah. Kita sekarang lagi di Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Sekarang kita akan melihat kebun urban farming Al-Azhar Cibubur. Yuk, ikut. Nah, kita sudah sampai di kebun urban farming Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Di sini bakal jadi tempat pelatihan kita, menanam bareng, panen bareng, dan kita olah bareng. Nah, kita udah lihat kebunnya, udah kita kenalin juga ke tanamannya. Sekarang mari kita mulai dari rumah, ciptakan ketahanan pangan, berani mencoba, berani berbuat, berani memanen. Selamat menanam. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Mas Fari dimulai acaranya. Oke, terima kasih Pak Gin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriansyah di pelatihan Urban Farming Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Di pelatihan ke-6 kita yaitu membuat sabun batang alami. Seperti Bocoran. sehari-hari, mulai dari mencuci piring, mencuci lantai, bahkan pasti memakai sabun. Bocoran. Hari ini kita bagaimana sih caranya membuat sabun alami dari bahan alami ini, gitu. Sabun alami ini sangat mudah dibuat dan ramah untuk lingkungan. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak membuat sabun alami bisa dilakukan di rumah masing-masing. Nah, sabun. Sabun ini merupakan alat yang kita gunakan sehari-hari untuk mencuci segala kebutuhan atau barang-barang yang telah kita pakai. Bisa untuk mencuci baju, mencuci piring, lantai, dan mencuci motor atau mobil. Sudah pasti ibu-ibu dan bapak-bapak tidak asing dengan istilah minyak jelantah dan sabun jelantah. Namun, untuk kesempatan kali ini, kita akan membuat sabun alami yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, khususnya untuk mandi dan membersihkan diri. Nah, bahan-bahan yang digunakan pun tidak sulit, dari minyak kelapa, air demineral, dan sisa-sisa ampas seperti ampas kopi, yang hari ini kita akan coba buat sabun kopi. Nah, sabun kopi ini biasanya digunakan untuk scrubbing atau sabun cuci wajah atau sabun kulit. Next. Kita akan bahas keuntungan membuat sabun sendiri. Jadi, salah satu keuntungan dari membuat sabun sendiri itu, yang pertama, bahan yang kita gunakan itu bebas, yang mau kita pilih apa saja, mulai dari jenis minyaknya, jenis bahan penambahnya, jenis fragrance oil-nya, atau jenis, bahkan sampai jenis bentuk cetakan sabun yang mau kita buat. Yang kedua, kandungan dalam sabun dapat dipastikan lebih aman dan bagus dibanding dengan sabun yang ada di pasaran. Yang kita ketahui sekarang, sabun-sabun di pasaran banyak zat aditif dan penstabil untuk pembuatan sabun itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui, seluruh jenis sabun yang beredar di pasaran itu adalah jenis sabun saponifikasi. Yang ketiga, keuntungan membuat sabun sendiri itu, kita tidak menggunakan bahan kimia yang berlebihan atau bahan kimia sintetis berbahaya yang biasanya banyak digunakan di sabun-sabun konvensional. Yang keempat, kita punya produk super namanya gliserin. Nah, gliserin ini jikalau di pabrik atau di industri-industri biasanya digunakan sebagai campuran kosmetik, pelembab, dan campuran-campuran parfum biasanya. Nah, gliserin ini punya fungsi superior kepada kulit, yaitu menjaga kelembaban kulit dan kesehatan kulit. Jadi, kalau kita bahas tentang sabun konvensional, kandungan gliserin yang terbentuk pada sabun konvensional sudah sepenuhnya diambil, karena memang gliserin ini merupakan substansi yang sangat mahal dan dapat dijual ke industri lainnya. Yang kelima, mengurangi penggunaan plastik kemasan sabun. Nah, kenapa saya bahas ini? Jadi, sabun alami ini tidak perlu dibungkus lagi dengan plastik, kecuali Bapak atau Ibu mau mencoba membuat usaha menjual sabun alami. Yang keenam, limbah atau sisa dari pembuatan sabun tidak berbahaya untuk lingkungan, karena sangat mudah tercuci dan mudah hilang di lingkungan. Dan terakhir, air bilasan dari sabun alami lebih ramah lingkungan. Lain halnya dengan sabun cuci baju atau Pinso yang air cuciannya tidak boleh langsung dibuang ke alam. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah aman. Lanjut, slide-nya boleh? Nah, kita bahas tentang reaksi saponifikasi. Reaksi saponifikasi adalah reaksi antara minyak
atau oil dengan lye atau larutan alkali atau larutan basa kuat seperti NaOH dan KOH. Nah, reaksi antara minyak dan basa kuat ini membentuk sabun dan senyawa gliserin. Seperti katanya soap. Jadi soap itu merupakan kata dasar dari saponification. Jadi soap sama dengan saponification. Reaksi pembuatan sabun atau soap disebut reaksi saponifikasi atau saponification. Jadi dapat disimpulkan pembuatan sabun alami di sini menggunakan basa kuat NaOH. Jadi NaOH ini bahasa umumnya soda api. Jadi kalau soda api, ibu-ibu mau nyari soda api atau bapak-bapak mau nyari soda api, bisa cari di toko bangunan atau di toko-toko peralatan yang menjual bahan-bahan bangunan. Biasanya mereka menyediakan soda api. Nah, perlu diketahui soda api ini merupakan basa sangat kuat, jadi dianjurkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dijauhkan dari anak-anak atau hewan peliharaan karena bisa menyebabkan iritasi dan terbakar di kulit. Next, selanjutnya. Nah, oke. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sabun. Yang pertama, safety first, bapak-bapak dan ibu-ibu. Selalu gunakan APD, sarung tangan, baju panjang, Google, atau bisa pakai masker jikalau ada. Dan jangan didekatkan atau selalu diawasi bila ada anak-anak atau hewan peliharaan di sekitar. Yang kedua, jangan menggunakan bahan aluminium. Bahan aluminium bereaksi sangat kuat dengan basa kuat, khususnya soda api. Jadi bisa menimbulkan percikan-percikan ketika pencampuran soda api dengan air. Jadi sangat tidak dianjurkan menggunakan wadah berbentuk atau berbahan aluminium. Yang terakhir, yang harus diperhatikan adalah NaOH atau soda api merupakan bahan berbahaya. Jadi selalu jauhkan dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan saat pencampuran bahan air dan NaOH dilakukan di ruangan terbuka. Selalu lakukan pencampuran NaOH dan air di ruangan terbuka untuk mencegah penimbunan gas yang tidak diinginkan. Selalu menuangkan soda api ke dalam larutan air, bukan sebaliknya, karena akan menimbulkan percikan gas dan percikan-percikan yang tidak diinginkan. Langsung ke alat dan bahan. Next, alat dan bahan yang digunakan adalah wadah stainless seperti ini. Bisa pakai panci atau wadah apapun yang berbahan stainless, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kenapa saya pakai stainless? Karena stainless steel ini tahan panas dan tidak bereaksi yang kuat ya terhadap basa kuat atau soda api ketika pencampuran dengan air. Yang kedua, hand blender atau mixer. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak punya hand blender, bisa pakai mixer atau bisa pakai shaker atau pengocok telur. Ya, bisa pakai itu. Kalau saya kebetulan di rumah ada hand blender, biasanya digunakan untuk pencampuran bumbu-bumbu dan kawan-kawan, bisa digunakan untuk pemakaian sabun. Yang ketiga ada spatula. Spatula diusahakan dari bahan silikon atau bahan tahan panas, namun saya sarankan pakai spatula yang menggunakan bahan stainless steel juga. Seperti gambar di depan, bisa dilihat bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang selanjutnya ada timbangan digital. Gunakan timbangan digital yang menggunakan 1 angka atau 2 angka belakang koma. Karena beberapa bahan harus ditimbang secara spesifik, khususnya untuk pembuatan sabun. Kenapa? Karena perbandingan soda api dengan minyak yang tidak seimbang tidak akan membuat sabun yang bagus. Karena minyak tidak sepenuhnya tersaponifikasi. Jadi gunakan timbangan digital yang 1 angka belakang koma atau 2 angka belakang koma. Yang selanjutnya ada wadah untuk cetakan sabun. Saya kebetulan menggunakan cetakan Mika atau cetakan toples ya, bekas toples di rumah. Dan toples ini dialasi dengan kertas minyak. Jadi pakai kertas minyak atau kertas linen agar adonan nanti tidak menempel di cetakan.
Jadi bahan pembatas bisa pakai kain linen atau kertas minyak. Jika lo nggak ada kain linennya, bisa pakai kertas minyak. Yang terakhir kain lap. Jadi jika lo ada percikan di meja atau apapun, bisa langsung dilap. Lanjut ke bahan. Resep sabun kita kali ini itu sabun sederhana ya. Jadi ini resep yang sudah umum. Namun jika ibu-ibu atau bapak-bapak mau bereksperimen, saya sarankan sesuai dengan resep yang ibu dan bapak-bapak punya, sehingga pembuatan sabun tidak salah atau ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi agar tidak terjadi seperti itu. Jadi bahan yang pertama ada minyak kelapa. Bisa kalau saya pakai merek dagang Barco ya, bisa dapat di Indomaret atau di Alfamart. Saya menyebut merek dagang jadinya nih. Jadi yang penting minyak kelapa atau coconut oil 100%. Yang kedua air demineral atau Aquades. Kalau saya pakai Super O2 karena kita ada oksigennya juga nanti airnya. Untuk sabun juga bagus nanti. Nah air demineral ini selain ini bisa pakai Amidis, air minum distilasi, atau pakai Cleo. Karena Cleo itu air demineral juga. Selanjutnya ada pewangi atau fragrance oil. Jadi pewangi atau fragrance oil ini bisa ibu-ibu atau bapak-bapak gunakan atau tidak gunakan, tergantung mau bahan penambahnya apa. Nah, di situ saya cantumkan pewangi atau fragrance oil 15 gram itu tidak sepenuhnya fragrance oil. Bisa digunakan campuran bahan lain seperti sisa kopi atau ampas kopi, namun kopinya yang disarankan masih baru atau kalau memang sudah diseduh dari biji kopi asli yang digiling. Tidak dari kopi kemasan, seperti itu. Jadi 15 gram itu adalah campuran fragrance oil dengan bahan penambah atau aditif. Nah, aditif ini bisa macam-macam, tergantung bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan. Bisa pakai bunga telang kering, bisa pakai bunga marigold kering, atau bahan-bahan lainnya yang sudah dikeringkan. Atau jikalau mau menggunakan misalnya daun pandan, tidak disarankan daun pandan dalam bentuk yang sudah di-jus ya, melainkan air perasan daun pandan. Jadi air perasan daun pandan ini akan menggantikan air demineral atau Aquades, seperti itu. Dan terakhir, pastinya untuk reaksi saponifikasinya ada soda api di sini. Nah, soda api ini bisa ibu dapatkan atau bapak dan ibu dapatkan di toko bangunan sekitar rumah atau toko-toko yang menjual bahan bangunan. Langsung ke praktik pembuatannya. Baik, mungkin sebelum ke praktek pembuatan kita buka dulu sesi pertanyaan ya, karena ada banyak sekali bahan dan cara yang harus keamanan terutama dari segi keamanannya ya Mas Fahri ya. Baik, silakan Bapak Ibu kami buka dulu sesi pertanyaan biar kita bisa membuat sabun secara aman, baik bagi saat proses pembuatan ataupun saat dipakai. Silakan Ibu Esi. Iya, terima kasih Pak Gin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Fahri, yang saya tanyakan, ini minyaknya harus minyak kelapa ya, Kak? Bagaimana kalau sekarang itu kan kayak saya nih, saya bentar dulu. Saya sendiri itu banyak menemukan minyaknya kelapa sawit ya, minyak dari kelapa sawit. Nah, tadi Kakak jelasin minyaknya minyak kelapa. Apakah harus minyak kelapa gitu? Oke, terima kasih. Saya izin jawab ya, Bu Esi. Apa saya pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa ini ketika dipakai jadi sabun, busanya itu banyak. Jadi untuk pemula nggak kaget kalau bikin sabun alami dari minyak-minyakan. Walaupun minyak yang digunakan bisa menggunakan hard oil dan soft oil. Nah, soft oil bisa jadi pakai minyak zaitun. Nah, ya. Bisa pakai minyak canola. Atau pakai minyak biji bunga matahari. Nah, masing-masing minyak itu memiliki efeknya masing-masing.
Kalau coconut oil itu dia berfungsi sebagai melembabkannya bagus. Kalau kita pakai minyak apa namanya, biji bunga matahari, itu biasanya membuat kulit lebih kesat sama terang ya, mengkilap ya. Kalau misalnya ibu pakai minyak zaitun, nah minyak zaitun ini cocok untuk kulit anak bayi. Sensitif, untuk kulit sensitif, kulit anak atau kulit anak bayi, bisa pakai minyak zaitun, itu bagus. Nah, kenapa saya pakai minyak kelapa, nggak pakai minyak goreng? Karena moisturizing-nya atau melembabkannya lebih bagus daripada minyak kelapa sawit. Walaupun banyak yang di pasaran pakai minyak kelapa sawit. Karena minyak jelantah pun dari kelapa sawit kan, namun tidak digunakan untuk kulit. Biasanya minyak jelantah itu digunakan untuk sabun lantai atau sabun cuci kain lap. Jadi jikalau untuk kulit sih saya selalu menggunakan coconut oil yang 100%. Seperti itu, Bu. Baik, bagaimana Bu Esi? Sudah jelas ya? Udah. Berarti sama-sama, Bu. Penggunaan minyak yang berbeda akan berpengaruh terhadap kegunaan bagi kulit itu sendiri ya, Mas? Betul sekali, Pak. Bisa kita 50%, minyak zaitun 50%, atau minyak zaitun 50%, minyak bunga matahari 50%. Nah, itu macam-macam tuh khasiatnya tuh, Pak Gin. Jadi bisa mix and match kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak penasaran nih efek-efek minyaknya apa aja dan gimana. Namun pastinya kalau kita menggunakan minyak, pasti takaran NaOH-nya atau soda apinya beda, Pak Gin. Jadi harus diperhatikan juga jenis minyaknya apa, gitu. Baik, baik. Menarik sekali, Mas Fari, tentang sabun alami ini ya, sabun yang akan kita buat sendiri. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke proses pembuatan, apakah masih ada yang mau bertanya? Kami masih buka pertanyaan. Atau bisa nggak Mas bikin sabun yang bisa bikin kulit muka saya glowing gitu? Jadi nggak usah pakai skincare, bisa glowing. Oh, bisa banget, Pak Gin. Oh, bisa banget. Jadi kalau di resep saya kan ada fragrance oil 15%, 15 gram. 15 gram ya? Kita Nah, itu bisa tambahkan vitamin E atau vitamin C. Jadi untuk kulit itu lebih glowing nanti jadinya. Atau malah kita kan sekarang pakai kopi nih. Kita bisa pakai bengkoang atau pakai susu. Biasanya lebih lembut nih kulit kalau pakai susu itu. Malah saya pernah nyoba pakai madu, enak. Jadi di kulitnya lebih kenyal. Tapi madunya mahal. Seperti itu, Pak Gin. Baik, terima kasih Mas Fari. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat sabun yang disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya Mas, seperti itu ya. Berarti Betul, Pak Gin. ternyata kalau tahu ilmunya biar bisa glowing nggak perlu mahal ya Mas. Betul sekali, Pak Gin. Baik, Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke proses pembuatannya Mas. Oke. Lanjut aja ya. Jadi bahan pertama yang kita campurkan itu airnya dulu. Siapkan wadah tahan panas stainless atau wahan tahan panas lainnya. Buka airnya, ditimbang. Ditimbang aja seberapa tadi, 190 gram. Nah, ya.
Taruh di wadah stainlessnya. Yang kedua, timbang soda apinya. Soda apinya di 73 gram. Jangan lebih, jangan kurang, karena jikalau terlalu berlebihan akan jadi terlalu asam atau terlalu basah. Kalau misalnya larutan sabunnya terlalu basah, di kulit nggak bagus, karena kulit ini untuk sabun alami selalu gunakan pH 8 ya. Kalau misalnya pH masih 10, jangan dipakai dulu, diamkan selama sebulan. Jikalau pH sudah 8, bisa dipakai untuk sabun sehari-hari. Jadi setelah jadi pun ada namanya proses curing. Jadi proses curing ini proses penstabilan dari senyawa sabun itu. Nah, setelah taruh di wadah tahan panas, hati-hati. Jadi di wadah ini bakal berbusa seperti ini. Nah, itu soda apinya mulai memanas jadinya. Gunakan spatula stainless atau silikon yang tahan panas. Aduk-aduk sampai dia merata. Dan diamkan sampai suhunya stabil. Jadi sampai suhu ruangan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada termometer tembaknya, dia lagi ada di suhu 70 derajat baru dicampur. Kalau misalnya ibu seperti saya yang sudah biasa, saya tidak menyarankan ini ya. Dirasain aja, kalau misalnya masih hangat, itu masih tinggi. Jadi tungguin aja dulu sampai dia suhunya menurun. Kenapa saya bilang suhunya menurun? Kalau suhunya terlalu tinggi, sabunnya itu terlalu cepat mengembang dan cepat mengeras pastinya. Jadi kalau cepat mengeras itu efek sampingnya dia pH-nya jadi terlalu tinggi. Jadi penggunaan sabunnya atau curingnya itu bakal lebih lama. Sambil nunggu larutan kita mendingin ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Boleh reken atau open mic atau bisa di kolom chat. Kak, boleh nanya lagi, Kak? For example, we sit up to the bar and market buy something that has sanitizer or just if there is no water and sanitizer, I have no idea. It's impossible. Ada gimana? Ada pertanyaan Bu Esi? Iya, gini, makasih Pak Fahri. Yang mau saya tanyakan, Sama-sama. Kita mau bikin sabunnya, terus kita kasih wangi-wangian, misalkan wangi mawar gitu. Itu bisa nggak, Kak? Bisa sekali Bu Esi. Namun harus diperhatikan
tidak lebih dari 5% dari berat minyaknya. Fragrance oil itu 2 tetes aja udah harum banget kok, Bu. Kalau mau pakai harum mawar, bisa pakai harum mawar. Jadi memang enaknya sabun alami ini bebas kita mau nambahin wangi apa. Walaupun bahannya kopi, bisa kita pakai bau-bauannya, bau nanas, bisa. Jadi terserah ibu aja tuh mau baunya yang mana. Nah, fragrance oil ini sudah banyak dijual di toko-toko online yang memang membuat sabun-sabun alami. Jadi ibu bisa sambil browsing, sambil eksperimen sendiri, cari-cari deh fragrance oil campurannya yang enak apa aja. Saya juga masih nyari kok. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, ini udah mulai agak adem nih. Setelah mulai agak adem, timbang minyaknya. Jadi minyak yang kita pakai 500 gram ya. Jadi kalau mau pakai di mili, jadi 500 mili. Dengan bahan-bahan yang disebutkan tadi itu bisa jadi berapa gram sabun, Mas? Berapa batang? Biasanya 10%, Mbak. Jadi dapat 900 gram. 480-an. Seperti itu. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Belum habis itu sabun. Ini belum diaduk. Bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita aduk pakai hand blender. Diaduk terus sampai ngembang ya, Bu ya. Kalau kurang ngembang nanti cetakannya blueberry ya. Enggak, ini masih kebetulan masih nggak cukup ya. Mati lampu. Nah, ini kalau yang sudah mengembang seperti ini. Kalau sudah fragrance oil, kopi, dan kawan-kawan. Kalau saya biasanya kalau pakai kopi, pakai di 10 gram aja cukup. Tadi kalau kopi ini bisa buat facial scrub ya, Mas? Facial scrub. Khususnya saya pakai pribadi sih. Karena awal-awalnya itu
sabun cuci muka yang beredar di pasaran tuh nggak ada yang cocok saya. Pasti kalau nggak tumbuh jerawat lagi, kulit saya kering. Makanya saya selalu buat antara 6 bulan sekali atau sebulan sekali lah paling sering bikin sabun sendiri. Nah ini kopi langsung aja campurin sini. Nah, sama fragrance oil. Saya pakai takaran ya, karena kebetulan ada pinsetnya. Nah, banyak. Lomba ini dibuat untuk mempererat kita, silaturahmi kita, bukan memecah belah. Kalau kita tidak bisa sama siapa. Ini sampai sini kecium bau kopinya ya Mas ya, kuat banget ya. Iya, bagian oil Iya. dipakai sedikit aja baunya sampai sana. Tadi fragrance oilnya rasa apa Mas? Aroma apa? Aroma kopi, Pak. Oh, aroma kopi juga ya. Oke, Pak. Kalau misalkan pakai aroma vanila bisa juga. Bisa. Bisa juga. Bisa. Bisa ya. Malah mungkin baunya lebih enak, jadi kayak bau vanila gitu kan. Nah, langsung dibuka cetakannya. Berarti misalkan bentuknya mau bulat, tinggal cetakannya aja bikin cetakan bulat ya Mas. Iya, kalau mau bentuknya bulat, Iya, kalau mau bentuknya kalau mau bulat, hati, cetakannya hati. Jadi bentuknya bisa kita sesuaikan aja. Berarti kalau misalkan untuk sabun anak-anak kita pakai cetakan kura-kura, kereta-keretaan gitu bisa Mas ya? bisa. Bisa. Kelebihannya di situ. Bapak Ibu, jadi kita bisa menciptakan sabun yang sehat untuk keluarga ya, karena kita tahu sendiri proses pembuatannya dan bahan-bahan yang kita masukkan, kita takar dan kita ukur sendiri ya Mas Faris, seperti itu ya. Betul, Pak. Betul, Pak Haji. Dan di samping itu kelebihannya adalah tadi ya Bapak Ibu sekalian, dengan membuat sabun sendiri, kita bisa membuat cetakan yang disukai oleh anak-anak gitu ya. Misalkan anaknya suka tayo atau robot, bisa juga ya dicetak di tempat-tempat seperti itu ya Mas. Betul. Betul. Ini sabunnya nanti awet berapa lama Mas? Kalau sabunnya ya selalu ditempatkan di tempat kering ya Pak ya. Jangan yang terkena air banyak ibaratnya. Karena sabunnya itu mudah ngeleleh kalau kena air. Kalau untuk masalah awet atau enggaknya, saya kenal orang yang disimpan sabunnya sampai setahun. Malah ketika dia pakai lagi jadi lebih lembut katanya. Jadi masa curingnya kan lebih lama tuh. Jadi lebih lembut di mukanya atau di wajah. Atau di kulitnya ibaratnya.
Kalau misalnya Ibu masih panas, terus langsung diaduk kayak saya nih, cepet kerasnya. Jadi selalu ditunggu larutan NaOH-nya atau soda apinya itu sama kayak suhu kamar. Sampai sini sambil saya naruh adonan. Apa ada pertanyaan? Boleh kalau yang mau bertanya di kolom chat atau raise hand sekalian. Dan bisa open mic. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Proses pembuatan sabunnya hampir selesai. Di sini tadi Mas Fahri menggunakan aroma kopi ya, dicampur dengan bubuk kopi dan juga ditambah dengan pewangi atau fragrance kopi juga ya Mas Fahri ya, seperti itu ya. Kopinya nih Arabica atau Robusta Mas? Wah, saya dapetnya kopi giling aja. Oke, baik. Silakan Ibu Bapak yang mau bertanya, silakan. Seperti ini. Oh, itu yang sudah jadi. Oh, yang tadi ya, sudah mengering ya. Tinggal disiratkan seharian. Besok sudah bisa dibelah dan dipakai. Atau dibentuk sesuai keinginan. Kelihatannya mudah ya Mas ya, singkat gitu. Iya Pak, betul sekali. Baik, Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya boleh resen lagi terkait proses pembuatan sabun ini. Atau yang mau sabun buatan Mas Fahri boleh datang ke kebun, nanti kita berikan untuk Bapak Ibu bisa coba dulu sebelum membuat sabun sendiri ya. Seperti itu Mas ya? Betul, bisa datang ke kebun langsung. Tapi besok ya, karena jadinya besok soalnya. Ya baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi tentang proses pembuatan sabun ini? Oke, sepertinya belum ada yang bertanya. Jadi Bapak Ibu dengan membuat sabun yang tadi ya kita menanam, berkebun, ini bisa digunakan juga dengan marigold ya Mas ya? Bisa. Marigold bisa. Campurannya kita ganti aja. Campurannya seperti ini bunga marigold Ibu Bapak yang sudah berbunga ya. Ini sudah siap panen ya Mas marigoldnya? Sudah siap panen. Oke, jadi dengan menggunakan hasil dari kebun sendiri, selain bisa digunakan untuk kita konsumsi, kita makan, bunga-bungaan ini juga bisa kita campurkan menjadi bahan untuk pembuatan sabun. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kami buka lagi sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami,
tentang proses pembuatan sabun ini. Kami buka pertanyaan sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa membuat sabun dengan aman dan juga tentunya tidak hanya aman saat proses pembuatan, tapi juga sabunnya aman untuk bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kita tunggu dulu, Mas Farid. Boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Mas Fahri ada pertanyaan dari Ibu Liana. Ibu Liana bertanya di kolom chat, jika ada penambahan warna komposisi minyak atau air yang dikurangi. Kalau ada penambahan warna, tergantung Bu. Kalau misalnya Ibu mau warnanya alami dari daun pandan, bisa dikurangi dari air. Iya, jadi kalau misalnya Ibu pakai 15 gram atau pakai 15 mili jus daun pandan, bisa dikurangi dari airnya. Jadi 190 mili itu dikurangi 15 mili jus daun pandan. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu Liana, bagaimana Bu? Sudah cukup jelas ya Bu, proses penambahan atau pengurangannya tadi jika mau ditambahkan dengan komposisi warna. Baik, terima kasih Ibu Liana. Silakan Ibu Bapak sekalian, kami buka lagi sesi tanya jawab. Mas, kalau misalkan saya bikin campuran kopi dulu nih, misalkan jadi kopi cappuccino, terus dicampur jadi bahan sabun di situ, jadi bukan bubuk kopi gitu, kopi yang ditambahkan air, kemudian kita tambahkan susu, kan menjadi cappuccino tuh. Bisa nggak dicampur jadi sabun tersebut sehingga menjadi sabun cappuccino gitu? Bisa, pakai gula. Pakai gula cepat. Oke, berarti bisa ya dicampur minuman seperti itu ya? Bisa. Oke, siap. Saya bikin deh kalau gitu sabun cappuccino buatan sendiri. Selamat mencoba, Pak. Baik. Silakan Ibu Bapak sekalian, ada yang mau bertanya lagi tentang proses pembuatan sabun ini? Oke, sepertinya sudah cukup jelas Mas Fahri tentang proses pembuatan sabun ini. Silakan untuk closing, Mas. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akan closing, Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Mas Fahri. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Fahriansyah di pelatihan ke-6 kita dan terakhir di pelatihan gratis Urban Farming Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan selanjutnya. Selalu pantengin grup dan saya akan selalu update mengenai urban farming di ASBC khususnya. Jikalau ada pertanyaan atau ada yang mau diobrolkan bisa langsung melalui grup. Sekian dari saya Muhammad Fahriansyah, urban farming ASBC. Di dalam kebun yang baik ada keringat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Fahri atas materi pembuatan sabun hari ini. Bapak Ibu terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan ketahanan pangan dari rumah dengan menciptakan kebun sendiri bersama Urban Farming ASBC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan room Zoom. Terima kasih banyak Pak Ginanjar, Mas Ya, Fahri. terima kasih banyak Ibu.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mariansyah. Kita sekarang lagi di Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Sekarang kita akan melihat kebun urban farming Al-Azhar Syifa. Yuk, ikut. Nah, kita sudah sampai di kebun urban farming Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Di sini bakal jadi tempat pelatihan kita, menanam bareng, panen bareng, dan kita olah bareng. Nah, kita udah lihat kebunnya, udah kita kenalin juga ke tanamannya. Sekarang mari kita mulai dari rumah, ciptakan ketahanan pangan, berani mencoba, berani berbuat, berani memanen. Selamat menanam.